Untuk tujuan percobaannya adalah yang pertama mengerjakan satu metode penentuan cara kerja antibiotik, yang kedua melihat perubahan konsentrasi terhadap sifat bakterisid dan bakteriostat. Teori dasar antibiotik. Antibiotik merupakan senyawa alami yang didasarkan oleh jamur atau mikroorganisme lain yang dapat membunuh bakteri penyebab penyakit pada manusia ataupun hewan. Beberapa antibiotika merupakan senyawa sintetis. Dia dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Meski antibiotika memiliki banyak manfaat, tetapi penggunaannya telah berkontribusi terhadap terjadinya resistensi. Antibiotika digolongkan berdasarkan daya bunuh atau daya kerjanya dalam zat bakterisid dan zat bakteriostatis dikelompokkan menjadi yang pertama ada bakterisid. Antibiotika bakterisid secara aktif membasmi kuman, termasuk dalam golongan ini adalah penisilin, sefalosporin, aminoglucosida, petrimoxazol, polipeptida, rifampicin, isoniazid, dan lain-lain. Yang kedua ada bakteriostatik. Antibiotika bakteriostatik bekerja dengan mencegah atau menghambat pertumbuhan kuman, sehingga pembasmian kuman sangat tergantung pada daya tahan tubuh. Termasuk dalam golongan ini adalah sulfonamida, tetracycline, chloramphenicol, erythromycin, trimethoprim, limpomycin, macrolida, dan lain-lain. Next. Menurut Dwi Joseph 2010, fase pertumbuhan bakteri terdiri dari beberapa tahapan. Di antaranya adalah yang pertama ada fase lat, yaitu fase penyesuaian. Fase lat merupakan suatu fase yang dialami sel bakteri untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang baru. Waktu fase lat pada bakteri sangat bervariasi, tergantung pada komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel pada nukleus awal, dan sifat fisiologis. Yang kedua ada fase logaritma atau eksponensial. Fase logaritma ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan sel bakteri yang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2 sel, kemudian sel yang telah membelah kemudian mengalami pembelahan kembali menjadi 2 sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase logaritma ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang ditemukannya. Yang ketiga ada fase stasioner. Fase stasioner juga terjadi pada laju pertumbuhan sel bakteri, sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah sel bakteri yang hidup dan mengalami kematian akan seimbang. Hal ini disebabkan oleh kadar nutrisi yang berkurang dan terjadi akumulasi produk toksik sehingga mengganggu pembelahan sel. Dan yang keempat ada fase kematian. Fase kematian yang ditandai dengan peningkatan laju kematian yang melampaui laju pertumbuhan, sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan populasi bakteri. Lambat tahun bakteri akan inaktif dan mengalami kematian. Next. The media nutrient board. Nutrient board adalah medium yang berbentuk cair dengan bahan dasar adalah ekstraktif dan peptide. Perbedaan konsentris antara nutrien agar dan nutrien broth yaitu nutrien agar berbentuk padat, sedangkan nutrien broth berbentuk cair. Media berdasarkan susunannya terdiri atas media sintesis, semi-sintesis, dan media non-sintesis. Berdasarkan tujuan yaitu media selektif atau penghambat dan media diperkaya. Jenis media yang sering digunakan yaitu Na nutrien agar, Nb nutrien broth, PDA potato dextrose agar, Salmonella shigella agar, eosin methylene blue agar EMBA, dan lain-lain. Berikut alat dan bahan yang kami gunakan pada saat praktikum. Ada alat yang terdiri dari tabung reaksi steril, pipet ukur steril, filler, pipet tetes, mikropipet, bentip, inkubator, spektrofotometer. Untuk bahannya, suspensi bakteri E. coli, antibiotik tetracycline, antibiotik ampicillin, dan media agar nutrien broth. Next. Prosedur sehari sebelum praktikum. Pertama, alat dan media pertumbuhan bakteri disterilisasi dengan cara panas lembab menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu, nutrien agar dibuat dengan melarutkan 23 gram serbuk nutrien agar dalam air suling steril sebanyak 1000 ml. Lalu, nutrien broth dibuat dengan melarutkan 8 gram serbuk nutrien broth dalam air suling sebanyak 1000 ml. Kemudian, campuran dipanaskan hingga larut dalam labu Erlenmeyer dan disumbat dengan kapas berlemak, ditutup dengan aluminium foil.
Campuran tersebut disterilkan dengan autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu, bakteri uji disiapkan dengan membiarkan E. coli pada media pertumbuhan nutrien agar miring dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya, dibuatlah pengenceran antibiotik tetrasiklin dan ampicillin dengan perhitungan konsentrasi 50, 100, 200, 300, dan 400 mikrogram per mililiter. Next. Pada saat hari praktikum, prosedur pertumbuhan normal bakteri. Pertama, 5 tabung reaksi disiapkan dan diberikan label pada masing-masing tabung dengan nama T1 sampai dengan T5. Kemudian, media nutrien broth dimasukkan pada masing-masing tabung sebanyak 7,5 ml. Lalu, suspensi bakteri ditambahkan sebanyak 3 tetes ke masing-masing tabung reaksi yang sudah diberi isi media. Kemudian, seluruh tabung reaksi tersebut diinkubasi pada inkubator selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah 30 menit, diambil tabung reaksi T1 untuk diukur absorbansinya, sedangkan tabung T2 sampai T5 masih diinkubasi. Sebelum diukur, tabung T1 di-vortex terlebih dahulu agar kedua campuran homogen. Pada saat akan diukur, dilakukan terlebih dulu kalibrasi pada spektrofotometer dengan larutan nutrien broth sebagai blanko. Blanko dimasukkan ke dalam kuvet 1, lalu dimasukkan ke spektrofotometer dan diukur absorbansinya hingga muncul angka 0,000. Setelah itu, larutan blanko dikeluarkan dan dimasukkan kuvet yang telah berisi larutan tabung T1 ke dalam spektrofotometer dan diukur nilai absorbansinya. Next. Lakukan hal yang sama setiap 30 menit seperti pada tabung T1 terhadap tabung T2 sampai dengan T5. Dari tahap pengambilan tabung dari inkubator sampai pada pengukuran nilai absorbasi. Kemudian masing-masing nilai absorbansi dicatat. Next. Prosedur penentuan bakterisid bakteriostatik suatu antibiotik pada konsentrasi tertentu. Pertama, media nutrien broth dimasukkan ke dalam 10 tabung reaksi, 5 dibagi 2, 5 tabung T1 sampai dengan T5 untuk antibiotik tetrasiklin, dan 5 tabung sisanya T1 sampai dengan T5 untuk antibiotik ampicillin sebanyak 7,5 ml. Kemudian, suspensi bakteri ditambahkan sebanyak 3 tetes ke dalam 10 tabung reaksi tersebut. Setelah itu, 10 tabung reaksi tersebut diinkubasi menggunakan inkubator selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah 30 menit, tabung T1 diambil untuk diukur absorbansinya. Lalu, tabung T2 dan T5 dikeluarkan dari inkubator untuk ditambahkan antibiotik dengan konsentrasi tertentu sebanyak 0,5 ml. Pengerjaan di atas dilakukan serupa pada 5 tabung lainnya. Setelah antibiotik ditambahkan ke dalam tabung T2 sampai dengan T5, tabung diinkubasi kembali, lalu diukur absorbansinya setiap 30 menit satu persatu seperti pada pengerjaan pertumbuhan normal bakteri. Next. Berikut data pengamatan perhitungan pengenceran bertingkat. Next. Hasil pengamatannya. Next. Kurva pertumbuhan normal bakteri. Next. Dan data pengamatan absorban pertumbuhan bakteri dengan pengaruh. Kemudian ada kurva pertumbuhan bakteri dengan pengaruh antibiotik tetrasiklin. Dan data absorban pertumbuhan bakteri dengan pengaruh antibiotik ampicillin.
Selanjutnya yaitu pembahasan, di mana percobaan ini bertujuan untuk dapat ditentukan cara kerja dari antibiotika, lalu melihat pengaruh konsentrasi terhadap sifat bakterisid dan bakteriostatik. Mikroba uji berupa bakteri Escherichia coli yang merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang pendek yang memiliki panjang sekitar 2 mikrometer, berdiameter 0,7 mikrometer, lebar 0,4 hingga 0,7 mikrometer, dan bersifat anaerob fakultatif. Bentuk sel dari bentuk seperti kokoal hingga membentuk sepanjang ukuran filamentous, tidak ditemukan spora. Selnya bisa terdapat tunggal, berpasangan dalam rantai pendek, dan biasanya tidak berkapsul. Escherichia coli membentuk koloni yang berbentuk bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang nyata. Pentingnya penentuan dari cara kerja antibiotik. Hal ini akan merujuk pada penggunaan yang akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Bakterisid digunakan pada pasien dengan sistem imun yang lemah, seperti pada bayi, seperti sistem imun masih lemah karena pembentukan organ yang belum sempurna, kemudian konsumsi obat imunosupresan, lalu kondisi patologis yang mengganggu sistem imun, yang salah satunya adalah ketika terserang infektor yang menyerang sistem imun seperti AIDS yang disebabkan oleh HIV. Sedangkan pemilihan bakteriostatik didasarkan pada infeksi ringan atau tidak terlalu berat, di mana antibodi masih terbentuk. Lalu untuk infeksi akut dan juga pada keadaan tubuh yang tidak terlalu lemah. Lalu pada metode percobaannya, metode turbidimetri dilakukan berdasarkan hambatan pertumbuhan mikroba dalam media cair yang mengandung obat antimikroba. Hambatan pertumbuhan mikroba ditentukan dengan mengukur serapannya dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 530 nanometer. Pengamatan dilakukan dengan melihat kekeruhan yang terjadi akibat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, pengukuran kadar bakteri dapat ditentukan dengan menggunakan alat spektrofotometer, yang mana salah satu keuntungan dari metode turbidimetri ini adalah lebih cepat daripada cara difusi agar karena hasil dapat dibaca 3 atau 4 jam setelah inkubasi. Sedangkan kelemahannya adalah dapat terukurnya bakteri yang mati namun tidak lisis sehingga dapat mempengaruhi keakuratan hasil. Selanjutnya, data yang diperoleh. Data yang terbaca oleh spektrofotometer berupa nilai absorbansi. Kemudian nilai absorbansi ini dapat menggambarkan fase pertumbuhan bakteri. Yang pertama itu ada fase lag, merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Yang kedua itu fase logaritma atau eksponensial, ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2 sel. Yang ketiga, fase stasioner. Fase stasioner terjadi saat laju pertumbuhan sel bakteri sama dengan laju kematiannya. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel karena kadar nutrisi yang berkurang. Yang keempat, fase kematian. Terjadi penurunan populasi bakteri yang lambat laun, bakteri akan inaktif dan mengalami kematian. Prosedur percobaan dan pembahasannya. Prosedur sebelum hari praktikum. Yang pertama yaitu dilakukan sterilisasi alat dan media. Pertama-tama dilakukan sterilisasi pada alat dan bahan yang akan digunakan menggunakan autoklaf. Sterilisasi bertujuan untuk membebaskan alat yang digunakan bebas dari kontaminan mikroorganisme hidup yang ada di lingkungan sekitar. Mekanisme penghancuran bakteri oleh uap air panas yaitu terjadi denaturasi dan koagulasi beberapa protein esensial dari organisme tersebut. Namun untuk jarum ose disterilisasi menggunakan cara fiksasi dengan nyala api bunsen karena berupa kawat. Selain itu, meja praktikum juga disterilisasi dengan alkohol 70% untuk membunuh kontaminan-kontaminan yang mungkin ada pada meja. Alat-alat yang akan disterilisasi dengan autoklaf sebelumnya sudah disumbat terlebih dahulu menggunakan kapas berlemak yang dibungkus kain kasa dan ditutup dengan aluminium foil. Tujuannya agar tidak ada udara dan uap air yang mungkin masuk sampai proses sterilisasi selesai dilakukan.
Sehingga semua alat yang disterilisasi benar-benar steril dari mikroba, agar tidak ada lagi spora mikroba yang masuk. Selanjutnya penyiapan media pertumbuhan bakteri. Nutrien agar sebanyak 23 gram ditambah air suling steril sebanyak 1000 ml. Nutrien broth sebanyak 8 gram ditambah air suling steril sebanyak 1000 ml. Yang kemudian kedua media dipanaskan untuk mempermudah pelarutan dan disterilisasi menggunakan autoclave. Selanjutnya penyiapan bakteri uji. Bakteri uji E. coli dibiarkan pada media pertumbuhan Na miring, lalu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Pemilihan media nutrien agar sebagai media pertumbuhan didasarkan atas unsur hara yang terkandung dalam media yang mampu menunjang pertumbuhan atau perkembangbiakan dari bakteri. Selain itu, media ini juga merupakan media universal. Media ini terbuat dari ekstraktif, pepton, agar. Pemilihan suhu 30 derajat Celcius karena merupakan suhu optimal untuk pertumbuhan bakteri dan waktu 24 jam merupakan waktu yang mampu bakteri gunakan untuk memperbanyak diri dalam bentuk yang sempurna. Selanjutnya, penyiapan perhitungan konsentrasi antibiotika. Perhitungan konsentrasi antibiotika yang digunakan diantaranya ampicillin Na, tetrasiklin HCl, masing-masing pada konsentrasi 50, 100, 200, 300, dan 400 mikrogram. Selanjutnya, pada hari praktikum, pensuspensian bakteri uji. Dengan cara mengumpulkan biakan yang terdapat pada permukaan media agar miring ke dalam 50 ml larutan NaCl fisiologis atau aquade steril atau media nutrien broth. Kemudian diatur transfitan inokulum bakteri dengan alat spektrofotometer pada panjang gelombang 530 nanometer sebesar 25% dengan penambahan medium cair. Selanjutnya pembuatan larutan antibiotika dibuat dengan pengenceran konsentrasi sebagaimana yang tercantum dalam perhitungan 50, 100, 200, 300, dan 400 mikrogram. Selanjutnya penentuan kurva pertumbuhan normal bakteri. Kurva pertumbuhan normal bakteri, yaitu sebagai kontrol, akan menjadi bahan perbandingan dalam penentuan cara kerja suatu antibiotik. Pengamatannya pada tabung TB1K sampai TB5K setiap 30 menit sebagaimana yang tercantum dalam peraturan percobaan. Dari pengujian ini didapatkan nilai absorbansinya sebagai berikut. Pada tabung 1 terdapat 0,035, pada tabung 2 0,210, tabung 3 0,253, tabung 4 0,274, tabung 5 0,297. Dan berikut adalah hasil kurva pertumbuhan normal bakterinya, yang merupakan perbandingan antara log absorbansi dan waktu yang telah diperoleh. Lalu selanjutnya ada penentuan bakterisid dan juga bakteriostatik antibiotika dengan konsentrasi tertentu. Nah, pada tahap ini kita dapat menentukan cara kerja dari antibiotik tetrasiklin dan juga ampicillin berdasarkan kurva yang terbentuk dengan perbandingan terhadap kurva pertumbuhan normal di atas. Lalu sama halnya dengan untuk prosedurnya penentuan kurva pertumbuhan normal bakteri. Pengamatan dilakukan pada tabung 1 sampai dengan tabung 5 untuk setiap ujinya setiap 30 menit sebagaimana yang telah tercantum dalam prosedur percobaan. Lalu dari pengujian ini didapatkan nilai absorbansinya sebagai berikut. Dapat dilihat nilai absorban pada konsentrasi 50, 100, 200, 300, dan 400-nya. Dan untuk tabel pertama merupakan data pengamatan absorban pertumbuhan bakteri dengan pengaruh antibiotik tetrasiklin. Sedangkan pada tabel kedua merupakan data pengamatan absorban pertumbuhan bakteri dengan pengaruh antibiotik ampicillin. Next. Lalu selanjutnya ada kurva pertumbuhan bakteri dengan pengaruh antibiotik tetrasiklin. Dalam kurva ini ditunjukkan 6 data di mana 5 data uji yang dibandingkan dengan 1 data normalnya.
atau kontrolnya. Nah, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kurva yang diperoleh daya kerja antibiotik tetrasiklinnya merupakan bakteriostatik, di mana ditunjukkan dengan penurunan pertumbuhan bakteri yang tidak terlalu signifikan, yang menunjukkan fase pertumbuhan bakteri pada fase stasioner. Di mana fase ini merupakan fase pada saat laju pertumbuhan sel bakteri sama dengan laju kematiannya, atau bisa juga disebut dengan seimbang, di mana bakteri tidak akan bertambah banyak dan juga tidak akan mati. Lalu bakteri yang tersisa di dalam tubuh akan dibunuh secara alami oleh sistem imun atau sistem pertahanan tubuh kita. Nah, hal tersebut sesuai dengan literatur yang telah dikemukakan oleh Setiabudi tahun 2011, bahwa tetrasiklin adalah antibiotik dengan cara kerja bakteriostatik berspektrum luas yang mekanisme kerjanya menghambat sintesis protein. Next. Kemudian dari kurva di atas juga dapat disimpulkan bahwa antibiotik tetrasiklin yang teramati itu di mana semakin tinggi konsentrasi atau dosis, maka akan terjadi penurunan jumlah bakteri atau kurvanya mendekati fase kematian, di mana penurunan terbesar terjadi pada konsentrasi 400 nanogram per mili. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seiring dengan meningkatnya dosis dari antibiotik tetrasiklin, maka cara kerja tetrasiklin yang semulanya bakteriostatik akan berpotensi menjadi bakterisid. Namun perlu diperhatikan juga bahwa peningkatan dosis akan seiringan dengan peningkatan toksisitasnya. Lalu untuk kurva selanjutnya ada pertumbuhan bakteri dengan pengaruh antibiotik dengan ampicillin. Sama halnya dengan pengaruh tetrasiklin, ini merupakan perbandingan log absorbansi dengan waktunya yang dibandingkan dengan kurva normal pertumbuhan bakterinya. Next. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa ampicillin bersifat bakterisid. Hal itu ditunjukkan dengan penurunan pertumbuhan bakteri yang cukup signifikan, di mana dari data juga terlihat bahwa kurvanya menunjukkan pada fase kematian, di mana terjadi penurunan populasi bakteri yang lambat laun bakteri akan inaktif dan mengalami kematian akibat pengaruh antibiotik tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan literatur yang telah dikemukakan oleh Muchler tahun 1991 bahwa ampicillin merupakan antibiotik yang termasuk golongan penisilin yang merupakan antibiotik spektrum luas, dan penisilin juga merupakan salah satu bakterisid yang mekanisme kerjanya menghambat pembentukan dinding dan permeabilitas membran sel dari bakteri. Dari kurva pengaruh ampicillin juga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi berpengaruh sebagaimana pada kurva tetrasiklin, di mana ampicillin dengan konsentrasi yang terkecil yaitu 50 nanogram per mili atau dalam konsentrasi rendah dapat berpotensi menjadi antibiotika yang bersifat bakteriostatik. Hal tersebut terlihat pada kurvanya, di mana pada konsentrasi tersebut berada pada fase stasioner. Next. Untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa penentuan cara kerja antibiotik dapat dilihat berdasarkan kurva pertumbuhan bakteri yang dipengaruhi oleh suatu antibiotika dengan kadar tertentu terhadap kurva pertumbuhan normal bakterinya. Selain itu, sifat bakteriostatik dan bakterisid dari suatu antibiotika tidaklah mutlak.
karena antibiotika dengan sifat bakteriostatik dapat pula bersifat menjadi bakterisid bila dosisnya ditingkatkan melebihi KHM. Sedangkan pada bakteriostatik yang diturunkan dosisnya di bawah KHM, maka efek dari antibiotik dapat hilang. Namun, perubahan dosis ini perlu diperhatikan kembali karena peningkatan dosis akan seiringan dengan peningkatan toksisitasnya. Maka biasanya dalam penggunaan lebih diutamakan kombinasi antibiotika dibandingkan perubahan dosis. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai literatur dalam membuat PowerPoint kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.